Bayangkan Anda sedang naik perahu di tengah badai. Ombak setinggi gedung, angin berdengung, dan peta navigasi Anda tiba-tiba rusak. Apa yang Anda lakukan? Seperti inilah dunia kita sekarang, digempur badai perubahan. Setiap hari ada teknologi baru, aturan berubah, dan skill kemarin jadi usang. Tapi pilihan ada di tanganmu. Menjadi korban badai atau yang menjadi badai itu sendiri. Bedanya, bukan usia, bukan uang, tapi satu kata, adaptasi. Di video ini, saya akan bocorin rahasia bagaimana cara bertahan, atau bahkan menang, di dunia yang makin tak bisa ditebak ini. Ini bukan video motivasi biasa, ini tanda bahaya untuk yang masih nyaman di zona aman. Jika Anda siap nonton video ini, siapkan kopi dan simak baik-baik, tapi awas, pikiran Anda mungkin akan terguncang. Sejak zaman purba, dunia mengajarkan kita bahwa yang kuat bukanlah yang dapat bertahan, tapi justru yang bisa beradaptasi. Contoh paling brutalnya, dinosaurus. Mereka menguasai bumi 165 juta tahun lalu, tapi punah karena tidak bisa adaptasi. Bandingkan dengan kecoa, yang bisa bertahan sampai sekarang. Ia bisa hidup di lingkungan ekstrim. Ini membuktikan bahwa bukan yang terkuat yang bertahan, tapi yang paling responsif pada perubahan. Di zaman sekarang, kecepatan perubahan di era digital sangatlah pesat. Inovasi dan adaptasi adalah kunci. Data menurut McKinsey, 40% perusahaan Fortune 500 akan punah dalam 10 tahun jika tidak berinovasi. Contohnya, Kodak vs Instagram. Kodak punya kamera pertama, tapi gagal beralih ke digital. Tapi lihatlah Instagram, ia tidak memproduksi satupun kamera, tapi menghasilkan jutaan foto dan video tiap harinya. Blockbuster vs Netflix. Blockbuster menolak tawaran beli Netflix, tapi sekarang kita semua tahu akhirnya. Tidak hanya itu, ancaman disruption juga terjadi di semua bidang. AI, robot, metaverse, hingga pekerjaan tradisional terancam. Tapi di saat yang sama, lahir lapangan kerja baru seperti content creator, data scientist, ethical hacker dan lain-lain. Pertanyaannya, apa Anda siap berubah? Pertama, tokoh yang bangkit dari kegagalan. Steve Jobs dipecat dari Apple, tapi kembali membawa perusahaan itu ke puncak. Pesannya, stay hungry, stay foolish. Atau J.K. Rowling yang ditolak 12 penerbit sebelum Harry Potter sukses. Steve Jobs dipecat dari Apple itu seperti pilot yang ditendang keluar dari pesawat yang ia bangun sendiri. Tapi dia tidak menyerah, malah membuat pesawat baru, Next, dan akhirnya kembali ke kokpit Apple dengan teknologi lebih canggih. Kedua, bisnis lokal yang beradaptasi. Warung kopi tradisional yang go digital lewat GoFood, atau pengrajin batik yang pakai Instagram. Mereka tidak menyerah pada keadaan, tapi memanfaatkan alat baru. Warung kopi tradisional yang go digital itu seperti becak yang dipasang mesin jet. Mereka tetap mempertahankan rasa aslinya, tapi pakai teknologi untuk melesat lebih cepat. Ketiga, kesalahan fatal yang harus dihindari. Nokia, pemimpin pasar ponsel era 2000-an, tapi kalah karena terlalu fokus pada hardware, dan mengabaikan software. Atau MySpace, media sosial pertama yang kalah oleh Facebook karena tidak inovatif. Langkah 1, upgrade skill dengan prinsip 1%. Belajar hal baru 30 menit setiap hari. Contoh, pakai ChatGPT untuk efisiensi kerja, atau kursus online murah di Skillshare atau Coursera. Upgrade skill itu seperti update aplikasi di HP. Kalau tidak diupdate, lama-lama nge-lag dan gak bisa buka fitur baru. Skill kita juga perlu update rutin, biar gak ketinggalan. Langkah 2, bangun jaringan yang anti-bubble. Jangan hanya bergaul dengan orang yang sepemikiran, cari mentor dari generasi berbeda atau bidang lain. Jaringan pertemanan yang beragam itu seperti diet seimbang. Kalau kita cuma makan burger terus, badan jadi sakit. Kalau cuma bergaul dengan orang yang mirip, pikiran kita jadi sakit, kurang perspektif. Langkah 3,
terapkan mentalitas beta mode. Terima bahwa tidak ada yang permanen. Contohnya, YouTube sering ganti algoritma, tapi kreator yang bertahan adalah yang fleksibel. Hidup di era sekarang itu seperti main game yang belum selesai di-develop. Setiap hari ada patch baru, bug, atau fitur tambahan. Kalau mental kita kaku seperti gamer yang marah karena ada update, ya siap kalah terus. Langkah 4, risiko terkalkulasi. Adaptasi bukan nekat. Misalnya, Tesla awalnya fokus pada mobil sport mahal, sebelum masuk pasar massal. Langkah 5, evaluasi dan pivot. Setiap 3 bulan, tanya, apa yang perlu diubah? Contoh, Netflix awalnya jual DVD, tapi sekarang fokus streaming. Pertama, AI dan otomasi. Menurut World Economic Forum, 85 juta pekerjaan hilang pada 2025, tapi lahir 97 juta pekerjaan baru. AI itu seperti pisau bermata dua. Di tangan koki, pisau bisa membuat hidangan enak, sementara di tangan penjahat, bisa jadi senjata. Kita harus jadi koki yang paham cara pakai AI untuk hal produktif. Jadi, fokus pada skill manusiawi, kreativitas, dan empati. Kedua, perubahan iklim. Perusahaan harus adopsi green energy. Contohnya, Unilever dengan komitmen nol emisi. Bumi sekarang seperti rumah yang kebakaran. Kita bisa pilih, terus tidur di dalamnya, atau kerjasama memadamkan api. Adaptasi ke energi hijau itu, seperti alat pemadam kebakaran, wajib dimiliki. Ketiga, globalisasi vs lokalisasi. Di era TikTok, konten lokal seperti Korean Wave atau tradisional dance challenge bisa mendunia. Adaptasi merupakan kewajiban yang harus kamu miliki, karena tanpa adaptasi, kita tidak bisa bertahan atau berkembang dalam dunia yang terus berubah. Bayangkan kamu adalah air, jika air dimasukkan ke dalam gelas, ia mengikuti bentuk gelas. Jika dipindahkan ke botol, ia berubah bentuk menjadi seperti botol. Seperti air harus beradaptasi dengan wadahnya. Kamu pun begitu, jika tidak, ia tidak bisa hidup dengan baik di tempat baru. Mengapa ini kewajiban? Jika teknologi berubah, misalnya, semua pekerjaan menggunakan komputer, maka kamu harus belajar skill baru. Jika tidak, kamu tertinggal. Atau saat kamu pindah ke negara baru, kamu harus belajar bahasa dan budaya setempat. Jika tidak, sulit bertahan. Seperti air yang wajib menyesuaikan bentuknya agar tetap berguna, manusia juga wajib beradaptasi agar tidak ketinggalan dan kalah. Adaptasi bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk bertahan hidup dan sukses. Hidup di era perubahan cepat itu seperti arung jeram. Kalau kita kaku megang dayung, bisa terlempar dari perahu. Tapi kalau ikuti aliran, sesuaikan gerakan, kita justru bisa nikmati serunya. Adaptasi bukan pilihan, tapi keharusan. Mulai dari hal kecil, belajar skill baru, dan buka pikiran pada perubahan. Seperti kata Darwin, bukan yang terkuat atau tercerdas yang bertahan, tapi yang paling responsif pada perubahan. Jadi, jangan jadi dinosaurus. Share pengalaman adaptasi Anda di kolom komentar. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? Mari diskusi. Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.